Pengakuan pelatih Filipina ke media Inggris, Timnas Indonesia kuat, bikin saya tak berhenti mengomel. Media Malaysia coba sindir Timnas Indonesia setelah Timnas Malaysia gagal lolos semifinal Piala AFF 2024. Pantas susah cetak gol ke gawang lawan di AFF 2024, ternyata Timnas Indonesia masih punya kelemahan besar. Pengakuan pelatih Filipina ke media Inggris, Timnas Indonesia kuat, bikin saya tak berhenti mengomel. Pelatih Timnas Filipina Albert Chapelas membeberkan kekuatan Timnas Indonesia di depan media Inggris, saking kuatnya membuat pria asal Spanyol itu tak bisa berhenti mengomel. Kepada media Inggris, World Soccer, Chapelas sebenarnya membenci kekalahan, namun ia hanya bisa menerima kenyataan tersebut. Pasalnya, Filipina diakui tergabung bersama tim-tim di grup B AFF, kondisi yang membuat Chapelas harus banyak berteriak. Saya benci kekalahan, tapi itu juga sudah diduga, ucap Albert Chapelas. Kami bermain dengan tim kuat seperti Vietnam dan Indonesia, tim yang telah menjadi lawan yang sulit sejak sebelumnya. Saya selalu mengomel, imbuhnya. Hasil dari grup B Piala AFF yang didapat Filipina sangat mengecewakan. Akan tetapi, ia tetap optimis dalam membangun tim berbekal para pemain muda yang memiliki karir profesional terbaik. Ini mengecewakan, tapi kami membangun kembali tim, menjadikannya lebih muda dan lebih kompetitif, ujar Tom Saintfiet. Kami perlu waktu untuk memasukkan pemain baru dan berkembang, imbuhnya. Albert Chapelas menyadari bakat Filipina yang tersebar luas di seluruh penjuru dunia, karena itu ia akan memanfaatkan hal tersebut. Timnas Filipina dengan para pemain keturunannya, meski harus memadukan kebiasaan yang beragam, namun ia tetap optimis dengan itu. Chapelas pun sesumbar bisa membawa Filipina berbicara lebih banyak di Piala AFF mendatang dengan skuad baru. Kami telah menjangkau pemain di seluruh dunia, dari Eropa, Amerika Utara, dan sekitarnya, ujarnya. Ini adalah perpaduan yang beragam dan kita perlu waktu untuk membangun koneksi. Kami merencanakan kamp pelatihan dan pertandingan persahabatan untuk mengembangkan tim. Saya yakin kami berada di jalur yang benar dan akan bersaing di turnamen mendatang, imbuhnya. Media Malaysia coba sindir Timnas Indonesia setelah Timnas Malaysia gagal lolos semifinal Piala AFF 2024. Media Malaysia, OneFootballMy, mencoba menyindir Timnas Indonesia setelah Timnas Malaysia gagal lolos semifinal Piala AFF 2024. Melalui akun X-nya OneFootballM, mereka menyebut tak masalah Timnas Malaysia tersingkir, terpenting masih memiliki gelar Piala AFF. Yang terpenting bagi admin Atleast kita ada satu trofi dibandingkan Timnas Timor Leste yang belum punya trofi AFF. Sudah cukup, tulis akun OneFootballM. Akun ini memang tidak menyebutkan Indonesia, namun netizen tanah air paham tweet ini ditujukan kepada skuad Garuda yang belum pernah juara Piala AFF. Alhasil, tweet di atas mendapat serangan balik dari netizen Indonesia. Kemunduran sepak bola Malaysia adalah membanggakan satu trofi AFF, tulis akun X kita lapak 91. Saya tak masalah Malaysia gagal lolos semifinal Piala AFF 2024, saya tetap dukung Malaysia. Terpenting bagi saya di Piala Asia lalu, Malaysia berhasil menahan Korea Selatan 3-3. Hasil itu akan diingat sampai selamanya, tulis akun X, Noslacola yang melemparkan sarkasme kepada Timnas Malaysia.
Timnas Malaysia sendiri gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024 karena kalah bersaing dari Thailand dan Singapura di fase grup. Setelah melewati 4 pertandingan, skuad Harimau Malaya, julukan Timnas Malaysia, hanya mendapatkan 5 poin. Skuad asuhan Pau Marty Vicente ini terpaut 2 angka dari Singapura di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Sejatinya Timnas Malaysia bisa lolos ke semifinal Piala AFF 2024 asalkan menang atas Singapura semalam. Sayangnya, Timnas Malaysia ditahan Singapura dengan skor 0-0, sehingga gagal melaju ke 4 besar. Pantas susah cetak gol ke gawang lawan di AFF 2024, ternyata Timnas Indonesia masih punya kelemahan besar. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong selama Piala AFF 2024 belum bisa banyak mencetak gol ke gawang lawan. Dalam 3 pertandingan, Timnas Indonesia hanya mampu mencetak 4 gol dengan total kebobolan 4 gol. Jumlah gol ini tentu masih sedikit dibandingkan dengan tim lain. Bahkan dibandingkan dengan Laos yang berada di dasar klasemen, Timnas Indonesia masih kalah dari segi jumlah gol yang berhasil tercipta. Lantas apa yang menjadi sebab Timnas Indonesia kesulitan mencetak gol selama AFF 2024? Apa yang harus dilakukan Shin Tae-yong untuk mengatasi masalah ini? Timnas Indonesia memiliki 1 pertandingan terakhir di babak grup yang menjadi penentuan nasib bagi skuad Shin Tae-yong di AFF 2024. Hasil kemenangan melawan Filipina wajib didapat oleh Timnas Indonesia jika ingin maju ke babak semifinal. Namun kenyataannya Timnas Indonesia masih kesulitan untuk mencetak banyak gol selama AFF 2024. Pada pertandingan perdana melawan Myanmar, Timnas Indonesia hanya mampu mencetak 1 gol yang berakhir dengan kemenangan. Kemudian saat melawan Laos, Timnas Indonesia mampu mencetak 3 gol namun kebobolan 3 gol, sehingga pertandingan berakhir imbang. Lalu saat melawan Vietnam, Timnas Indonesia tidak berhasil mencetak 1 pun gol. Hal ini menunjukkan bahwa Timnas Indonesia masih memiliki kelemahan dalam mencetak gol. Salah satu pandit senior, Bung Binder mengungkapkan analisa yang menjelaskan mengapa Timnas Indonesia masih kurang efektif untuk membobol gawang lawan selama AFF 2024. Saya melihat dalam beberapa pertandingan terakhir dari Timnas kita kelemahan itu sebetulnya berada di lini tengah, ujar Bung Binder. Menurut Bung Binder, saat ini masih belum ada pemain Timnas Indonesia di AFF 2024 yang mampu membendung serangan lawan sekaligus melakukan serangan balik yang efektif. Saya tidak melihat ada pemain yang bisa melakukan filter secara konsisten menyerap serangan dari tim lawan, kata Bung Binder. Dan saya tidak melihat ada pemain yang bisa merancang sebuah serangan dari lini tengah, lanjutnya. Serangan Timnas Indonesia saat ini lebih sering dibangun dari lini pertahanan tetapi tim lawan melakukan tekanan yang begitu ketat, sehingga membuat skuad Shin Tae-yong kesulitan mencetak gol. Lebih banyak itu serangan dibangun dari lini pertahanan yang menyulitkan para pemain untuk mengalirkan bola, karena pressing dari para pemain tim lawan itu sejauh ini selalu bagus lawan timnas kita, ungkap Bung Binder.